Ada yang terlupa. Kenapa Mas Mimi Fulbright dibandingkan LPDP? Karena setahu saya bukannya sama-sama worth it. Nah itu kenapa? Itu penasaran sih. Itu juga pertanyaan saya sebenarnya. Silakan Mas Andika. Iya, panjang sih jawabannya. Tapi kalau dibuat pendek, Fulbright sama LPDP, kalau saya waktu itu milihnya karena Fulbright itu kesempatan opportunity untuk networkingnya lebih banyak, lebih bagus. Karena sekali lagi kalau teman-teman nanti Fulbright, teman-teman nggak cuma ketemu sama orang Indonesia, tapi ketemu dengan Fulbright itu seluruh dunia. Fulbright itu dari Thailand, Fulbright itu dari Eropa, Fulbright itu dari Australia, Fulbright itu dari Amerika Latin. Itu kumpul jadi satu. Itu networkingnya bagus banget kalau Fulbright. Makanya saya pilih beasiswa ini. Itu sih salah satu alasannya saya kenapa kok pilih beasiswa ini. Itu. Terus alasan kedua, Fulbright ini beasiswa yang sangat presisius di Amerika. Jadi ini ceritanya saya dulu kan dapat tas ya, yang istilahnya punya lambang Fulbright dari Aminah gitu. Saya pakai di Amerika. Tahu-tahu ada aja orang nongol, oh are you Fulbrighter, congratulations gitu. Jadi memang Fulbright itu punya nama gitu loh di Amerika. Jadi salah satu beasiswa yang membanggakan lah istilahnya kalau misal teman-teman di Amerika. Siap, mantap banget Mas Andika. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Andika. Sekarang kita ke penanya lagi yang Sen. Kemudian Saya ingin menanyakan tentang aplikasi. Jadi saya berniat untuk mendaftar PhD, kemudian di formulir dipertanyakan nama profesor yang sudah pernah berkomunikasi. Nah, pertanyaannya apakah profesor ini sudah sampai diskusi mengenai proposal kita atau hanya sekedar kita sudah mengirimkan saja? Karena saya beberapa kali mencoba menghubungi profesor, saran mereka adalah untuk melalui admission office dulu. Jadi beberapa memang tidak berkenan untuk merespon konten dari proposal saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. terima kasih Mbak Monica. Ini mungkin Mas Andika punya pengalaman dari teman-temannya yang PhD mungkin. Silakan Mas. Great question. Terima kasih pertanyaannya. Profesor ini pertanyaannya salah satu yang sangat penting untuk S3 biasanya, dan beberapa kampus S2 itu juga mensyaratkan profesor. Sekedar berbagi pengalaman, dulu waktu saya sebelum apply S2 memang sudah komunikasi dengan profesor. Jadi kalau teman-teman udah punya komunikasi dengan profesor, biasanya jalan dapat beasiswa itu lebih mulus karena teman-teman udah istilahnya dapat quote jaminan bisa masuk ke universitas tersebut. Tapi gimana kalau misal profesornya nggak bales? Banyak kok teman-teman saya PhD yang melalui seleksi sudah lolos seleksi wawancara tapi masih belum interview sama profesor. Jangan khawatir. Jadi kalau misal belum ada profesor yang accept, nggak ada masalah, apply aja. Nggak akan jadi halangan kok. Karena banyak teman-teman saya yang masih belum dapat profesor ketika aplikasi berkas. Tapi kalau sudah dapat jawaban dari profesor, meskipun itu jawabannya kurang encouraging, sebutin aja nggak masalah nama profesornya. Nanti waktu teman-teman ditanya di interview, teman-teman bisa jawab, saya sudah coba meraih ke profesor ini, mereka tertarik, tapi mereka mengarahkan untuk ke admission office dulu. Nggak apa-apa, sebutin aja gitu loh, jadi nggak kosongan. Jadi kalau teman-teman S3, tetap saran saya kalau bisa, memang betul, saran cari profesor yang bidangnya cocok. Kalau misal teman-teman klik, bisa coba di mention di SI. Jadi nanti di application form teman-teman sebutin nama profesornya siapa. Di SI teman-teman sebutin, saya udah komunikasi sama prof ini, pengennya ini, rencananya ini gitu. Nah, nanti teman-teman jadi komplit antara application form sama SI-nya gitu. Oke, baik. Makasih banyak Mas Andika jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Mas Rio. Sama-sama, that's so clear Mas Andika. Kita kasih kesempatan dulu ke yang di chat ya. Di sini ada dari Christina Mas, dari Jakarta. Halo Kak, ingin bertanya mengenai publikasi. Tadi kan sempat juga publikasi. Apakah itu krusial dok untuk beasiswa Fulbright atau just so-so? Nggak terlalu sih. Saya publikasi cuma satu waktu publikasi S1, skripsi. It's not a big deal kok. Selama teman-teman punya pengalaman yang lebih bagus, biasanya publikasi bukan sesuatu yang dianggap besar gitu loh. Tapi teman-teman kalau punya publikasi banyak, otomatis buat yang S3 terutama ya, itu bakal ngebantu banget sih emang. Tapi kalau misal teman-teman apply S2 terus belum punya publikasi, jangan kecil hati. Itu it's not really a big deal kok kalau soal publikasi, nggak harus banyak gitu loh. Karena itulah tujuan teman-teman S2, karena mau belajar gimana caranya publikasi gitu loh.
Karena teman-teman waktu S1 kan cuma belajar basicnya doang gitu loh. Jadi kalau teman-teman belum punya publikasi, nggak masalah. Oke. Khususnya untuk Christina karena menanyakannya master ya, jadi aman nih. Kemudian dari Yakub dari Jogja, sebelumnya katanya terima kasih sudah mau berbagi Kak Andika. Terus dia mau nanya nih, membuat proposal penelitian master apakah harus berdiskusi dengan profesor di kampus tujuan atau dari pendaftar merumuskan sendiri? Atau pertanyaannya mungkin apakah ada proposal penelitian master, Kak? Nah itu dia, kalau master nggak ada. Kalau proposal master nggak ada. Tapi kalau bisa teman-teman sudah punya ide mau ngapain proyeknya nanti. Jadi bisa dijabarkan ke S2. Contoh, kalau saya kan memang contohnya pengen penelitian di bidang penyakit kulit karena memang saya interestnya kan di penyakit kulit hewan. Nah di SI saya jabarkan, saya pengennya penelitian di bidang ini spesifik ini. Kenapa? Karena ini gitu loh. Jadi teman-teman kalau bisa, meskipun S2 ya, tetap punya ide, maunya nanti proyeknya seperti apa gitu loh. Jadi clear studi objektifnya nanti mau ngapain gitu loh. Meskipun nanti endingnya bakal istilahnya belok, nggak masalah. Yang penting teman-teman punya idenya dulu mau ngapain nanti. Jadi nggak gamblang gitu loh. Karena pas interview, biasanya bakal tanyain, mau S2, mau S3, pasti ditanyain, kamu nanti maunya punya proyek seperti apa gitu loh. Karena memang nggak semua S2 itu thesis based ya, karena ada beberapa yang capstone project, tapi tetap proyek kan namanya, jadi tetap harus punya ide gitu loh, nanti mau ngapain buat capstone projectnya atau tesisnya gitu. Itu saran saya. Oke, thank you Mas Andika. Ini satu lagi sebelum ke yang chat, ke yang langsung ya. I think this is important because I know satu teman saya itu mundur dari Fulbright gara-gara ini. Kak, kalau pemilihan kampus di US ini gimana ya? Banyak jurusan yang sudah oke sesuai dengan karir plan dan SO, tapi biayanya di atas 35.000 USD. Itu gimana ya Mas? Saya juga penasaran nih. Iya, kalau semisal kita biayanya nggak ditutup Fulbright itu istilahnya namanya shortfall kalau kita bilangnya. Biasanya kalau shortfall solusinya, biasanya kita bisa cari tambahan beasiswa lain di kampus tersebut. Atau kalau teman-teman udah punya profesor, biasanya mereka bisa cari jalan. Ada nggak biasanya dari dalam yang ngasih gitu loh. Tapi biasanya kalau Fulbright itu biasanya mereka carikan universitas yang biasanya memang punya koneksi khusus dengan Fulbright, yang memang biasanya udah terkenal ngasih diskon khusus untuk para Fulbrighter gitu loh. Jadi itulah tujuannya kenapa nanti kalau teman-teman udah dapat Fulbright, universitasnya teman-teman memang pilih, tapi nanti mereka akan arahkan gitu loh. Universitas ini yang paling bagus buat teman-teman gitu loh. Kenapa? Karena ada, kalau kita istilahnya bilangnya cost sharing. Jadi universitas akan kasih diskon ke teman-teman. Jadi itu sih kalau jawaban saya. Ada banyak cara kok untuk istilahnya nutupin shortfall. Bisa dari profesor, bisa dari, atau mungkin dari teman kerja teman-teman kalian, atau mungkin dari grant lain. Ada aja kok caranya. Cuman memang itu salah satu kendalanya orang Fulbright ya. Saya akui. Tapi selama ada kemauan, insya Allah ada jalan kok. Oke, selama ada kemauan, insya Allah ada jalan. Yang penting ikhtiar dulu untuk dapetin Fulbright-nya ya. Betul. Karena kita kan nanti kalau di Fulbright kan ada 4 universitas yang akan di-apply-kan sama mereka kan. Dan pilihan ketiga, keempat itu pasti pilihan yang istilahnya aman gitu loh. Yang istilahnya nggak akan shortfall dan insya Allah akan diterima gitu loh. Karena mereka lebih tahu dengan CV kita, dengan esai kita, itu nanti mereka biasanya pilihkan universitas A, B, C itu lebih cocok untuk kamu gitu. Wah, menarik banget nih. Jadi pengen daftar. Oke, next kita ke yang Kalau di Fulbright kita bisa pilih coursework program atau wajib ambil research program untuk master degree-nya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Dewi Nur. Tadi terkait community service, ada nggak Mas Andika masukin di esainya nih pengalaman, mungkin pengabdian masyarakat kali ya? Kalau teman-teman ada pengalaman community service, otomatis masukin aja di CV. Nanti di essay teman-teman jelasin community service ini ngapain, terus kenapa sih kok penting untuk development teman-teman. Kalau saran saya sih, kalau ada pengalaman ini masukin aja. Ini pengalaman yang langka juga, karena nggak semua orang punya pengalaman community service. Ini juga menggambarkan teman-teman as a person. Jadi kalau ada pengalaman seperti ini masukin aja, nggak masalah. Terus pertanyaan kedua tadi apa ya? Terkait program short course atau apa tadi ya? Mungkin Program coursework atau research, Mas. coursework atau research base mungkin, master. Ya. Jadi kalau di Amerika ini, saya tahu kalau misal di Inggris dan di Australia biasanya coursework base dan research base. Kalau di Amerika nggak terlalu seperti ini konsepnya ya. Jadi biasanya rata-rata mereka S2 either 1 tahun atau 2 tahun, either thesis based
atau capstone project. Jadi biasanya teman-teman akan pasti punya proyek, apakah itu tesis, apakah itu capstone. Jadi kalau ditanya coursework versus thesis based di Amerika nggak gini konsepnya. Soalnya beda sama Australia sama Inggris yang memang seperti ini gitu loh. Tapi teman-teman dikasih pilihan maunya S2 di jurusan apa. Misalnya teman-teman mau jurusan S2 di bidang ini, fokusnya mau penelitian ini. Nanti mereka akan carikan universitas yang cocok buat teman-teman tuh yang mana gitu loh. Itu semoga menjawab pertanyaannya ya. Soalnya konsepnya agak beda Amerika sama Inggris S2-nya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Dewi. Terima kasih Mas Wisnu di Jogja. Mas Dika, saya tertarik juga apply CCI program. I don't know what is CCI. Mungkin Mas Andika pernah dengar. Apakah ada konsekuensinya kalau apply CCI program dan Fulbright secara bersamaan atau better apply satu saja? Kalau menurut saya nggak masalah kok apply dua-duanya. Nanti Fulbright juga pasti akan decide kalau misal teman-teman apply keduanya, teman-teman lebih cocok yang kemana. Kalau saran saya nggak masalah apply keduanya. Nggak ada peraturan setahu saya sampai sekarang harus apply salah satu. Yang penting teman-teman jelas saja. Jelas kalau misal mau apply S2, goalnya ini. Kalau mau apply CCI, Community Initiative, goalnya ini. Gitu loh. Jadi harus bisa bedakan. Jadi jangan sampai teman-teman ngirim berkas yang sama untuk dua program berbeda. Mereka nggak akan baca biasanya. Jadi oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Apply dua-duanya, tapi otomatis harus pastikan berkasnya yang dikirim juga tepat gitu loh, tepat sasaran. Itu sih kalau saran saya. Oke. Oh ternyata CC itu Community Initiative. Itu apa tuh Mas? Program juga dari Aminef? Iya, dari Aminef juga. Oh, S2 juga atau kayak exchange gitu? Setahu saya CCIP, Community Initiative Program untuk apa gitu saya lupa. Tapi ada itu programnya Aminef juga. Ada di website. Oke, sip. Oh ini ada yang langsung ngasih ininya. Community College Initiative Program. Thank you Sarah Tamimi. Wah ini saling memberitahu nih. Next dari Isma Lombok. Kak, apakah bisa apply dua beasiswa secara bersamaan, misalnya Fulbright dan AS dan beasiswa lainnya? Apakah akan ada konsekuensi? I guess this is relatable. Silakan. Bisa banget. Saya contohnya kan daftar beasiswa LPDP sama Fulbright kan, bisa aja nggak masalah apply dua-duanya. Yang penting teman-teman komit aja ya. Kalau misal sudah dapat Fulbright, sudah dapat fundingnya, tahu diri, mundur dari beasiswa satunya. Jangan maruk istilahnya. Karena teman-teman kalau ngambil dua-duanya, istilahnya apa ya, ngambil kesempatan orang lain gitu loh. Kalau misal teman-teman sudah dapat Fulbright, kalau saya dulu kan apply LPDP kan sudah dapat Fulbright tapi masih belum jelas statusnya kan, karena masih status alternate. Jadi saya juga coba yang lain, tapi karena saya udah tahu beasiswa Fulbright dapat, otomatis saya mundur dari LPDP, nggak ambil dua-duanya karena maruk kan kalau ambil dua-duanya. Kalau saran saya nggak masalah, karena belum tentu kan nanti kita apply dua-duanya bakal dapat salah satu. Jadi coba aja apply semuanya. Mungkin teman-teman memang pengennya di beasiswa Amerika ya, tapi ada kalanya kan mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Mungkin teman-teman ditargetkannya di negara Australia misalnya. Kita kan nggak tahu kalau misal kita nggak apply di beasiswa AAS, terus gimana taunya gitu. Kalau saran saya apply aja, nggak masalah. Mantap, ini sangat luar biasa ya, karena kita memang nggak tahu apa yang akan dibawa di masa depan kita ya. Oke. Saya sendiri waktu itu apply LPDP sama DAAD Mas. Kebetulan waktu itu LPDP dulu, terus DAAD itu dikasih tahu dosen. Dosen bilang ini ada beasiswa DAAD itu ke Jerman ya. Sebagai saya nggak tahu lah, pokoknya pengen ke bidang studi pembangunan dan di situ ada kan. Terus ya itu alhamdulillahnya dapat, tapi akhirnya tetap pilih salah satu sih. Jangan maruk, itu harus di underline. Betul harus maruk. Jadi kalau semisal teman-teman udah tantangan kontrak nih misalnya ya, langsung mundur dari beasiswa satunya, jangan terus diambil juga gitu loh. Jadi jangan maruk gitu, karena nggak mungkin teman-teman ambil keduanya gitu loh. Itu yang penting. Siap. Ini dari Tarisya mungkin terakhir ya. Halo Kak, izin bertanya, pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan seperti apa sih yang Kakak lakukan sebelum mendaftar beasiswa sehingga menjadi pribadi yang unik atau layak menjadi penerima dan punya CV yang bagus, serta punya pengalaman hebat yang bisa diceritakan dalam esai? Sulit juga ya pertanyaannya. Jadi intinya kalau if I understood the question, what did I do gitu ya istilahnya ya? Ya, apa yang sebelumnya dilakukan di
kemarin Mas mungkin? Nothing special sih. Sebenarnya yang penting bukan teman-teman apa yang teman-teman lakukan, tapi gimana teman-teman gambarkan pengalaman teman-teman itu seperti apa sih gitu loh. Contohnya, meskipun teman-teman mungkin pengalamannya nggak seperti yang lain, karena kalau teman-teman lihat CV saya, sebenarnya saya bukan orang yang wah gitu loh. Yang penting bukan pengalaman, tapi gimana teman-teman ngebawa pengalaman itu gitu loh. Gimana teman-teman caranya gambarin pengalaman yang teman dapat itu memberikan apa gitu loh. Meskipun pengalamannya nggak istilahnya nggak oke gitu ya. Tapi kalau teman-teman bawanya betul di esai, nggak masalah kok. Jadi kalau buat saya yang penting itu bukan kualitas pengalamannya, tapi gimana teman-teman bawa pengalaman itu ke esai, gimana jelasinnya, apa yang teman-teman dapat. Kalau teman-teman bisa jelasin, bakal jadi aset. Itu sih kalau jawaban saya. Karena kalau saya sendiri, saya juga bukan orang wah, saya bukan ketua ini. Saya dulu waktu SMA bukan ketua A, ketua B, ketua C, atau yang saya punya 10 organisasi. Saya bukan orang yang seperti itu. Tapi saya punya visi yang jelas gitu. Saya maunya apa, pengalaman saya ini, saya bisa raih itu karena A, B, C, D, E gitu loh. Itu yang penting sebenarnya kalau buat saya. I hope that answer the question. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Tarisha. Ini mungkin yang terakhir, ini penting soalnya Mas, mungkin menurut saya, dan singkat aja. Mungkin Mas Andika pernah ketemu teman-teman PhD Fulbrighter juga. Itu apakah di sana PhD itu benar-benar full riset tanpa ada perkuliahan dari Noval Vivudin? Oh, enggak. Kalau di sini PhD di Amerika pasti ada coursework, pasti ada kuliah. Beda sama di Inggris ya memang. Yang kalau PhD itu biasanya full riset. Kalau di sini enggak. Di sini ada periode kuliah. Biasanya antara 2 sampai 3 tahun. Lumayan udah tahun sih. Terus ada qualification exam sebelum teman-teman bisa pindah ke area riset. Kalau S3 di Amerika biasanya seperti itu. Hampir selalu pasti ada kuliahnya dulu. 1 atau 2 tahun at least. Oke, siap. Jadi jangan khawatir yang mau daftar PhD, dia akan ada coursework-nya juga. Pasti ada. Alhamdulillah, kita udah mencapai ke akhir acara nih. Wah, udah malam banget kalau di sana 10.21 PM ya Mas ya. Iya, betul. Berapa derajat Mas? Udah winter nih di sana nih. Terakhir -3. Terakhir. Oh, -3 belum ekstrim Mas. Atau di Georgia emang nggak jarang ekstrim Mas? Iya, Georgia kan dia kan Amerika Selatan, jadi nggak se-ekstrim Amerika Utara yang kayak Chicago gitu, nggak se-ekstrim itu. Tapi tetap aja dingin, namanya orang tropikal ya. Betul, kita kan tropical survivor ya Mas ya. Iya, betul. Oke, next kita kembalikan. Saya mau mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada Mas Andika mewakili Overseas Academy. Semoga apa yang telah di-sharing nih kepada tadi udah 100-an orang lebih di sini bisa menginspirasi, dan juga yang paling penting ada take home message yang dibawa ya, yaitu terkait apply beasiswa itu perlu perjuangan ternyata. Kalau tadi dilihat dari proses pembuatan esai kan tidak ujuk-ujuk jadi esainya ya. Dan itu selain esai juga masih banyak lagi perjuangan yang lain. Tapi ya tadi jangan sampai itu membuat menyerah, apalagi kalau kita sudah punya impian. Mungkin saya kasih dulu kesempatan untuk closing statement Mas. Lagi ya, ke slide terakhir saya. General tips and trick kalau misalnya mau dapat beasiswa, hampir pasti kok semua orang yang apply beasiswa itu pasti mengalami kegagalan. Memang nggak sedikit orang yang apply sekali langsung dapat. Kalau teman-teman gagal sekali, coba lagi, be persistent, tanya A, B, C, D, E, tanya orang-orang, minta pendapat mereka. Kalau saran saya itu sih yang penting, persistence. Karena kalau teman-teman mau dapat beasiswa, teman-teman nggak perlu pinter, teman-teman yang perlu kerja keras. Karena beasiswa itu bukan buat orang pinter, tapi buat orang yang mau berusaha. Itu kuncinya kalau saya. Biasa. Masya Allah. Makasih Mas Andika. Itu tadi take home message banget. Sekarang kita kembalikan ke Mas Gali. Terima kasih Kang Rio, dan terima kasih juga Mas Andika atas materinya. Bermanfaat banget nih, bisa langsung diterapin mungkin teman-teman yang mau mempersiapkan buat daftar beasiswa kan. Bahkan mungkin nggak cuma yang Fulbright ya, beasiswa yang lain pasti bisa diterapin, karena buat esai itu juga pasti ada di berbagai beasiswa. Mungkin buat foto bersama teman-teman.